warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Sadaqallahul azim. Dalam hati mereka, dalam kalbu, fi qulub, dalam kalbu mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena apa yang mereka dustakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. Bapak ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih mampu hadir untuk kumpul di masjid kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Seiring turunnya hujan, kita harapkan turun juga rahmat buat kita semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, awal-awal Al-Baqarah mulai dari Alif Lam Mim sampai beberapa ayat berikutnya, Allah gambarkan bermacam-macam kelompok manusia, kelompok manusia kafir, munafik, dan beriman. Dan di ayat 10 ini Allah mengatakan dalam hati mereka ada dalam kolbu, Allah buat di sini ya, kolbu kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia hati. Di dalam kolbu mereka ada penyakit. Jadi kalau penyakit kolbu ini Bapak Ibu ini bukan penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani kita tahu ya, ketika sakit kepala kita tahu sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit gigi dan segala macamnya itu kita tahu. Tapi yang Allah mengatakan di sini dalam kolbu mereka ada penyakit itu psikis ya, rohani, mentalnya itu yang sakit. Mereka tidak menyadari, ya, ini yang bahayanya. Mereka tidak menyadarinya. Nah, apa tanda-tandanya Bapak Ibu ya Allah? Ini yang perlu kita sadari ya. Jangan sampai kita termasuk yang dikatakan Allah kategori orang yang kolbunya sakit. Di ayat sebelahnya Allah mengatakan wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi orang yang kolbunya sakit itu yaitu orang-orang yang membuat kerusakan Bapak. Ya, wa iza qila lahum la tufsidu, dia membuat kerusakan. Kerusakannya apa? Apapun yang membuat sesuatu tidak nyaman itu kerusakan Bapak. Kerusakan itu kesalahan, dosa juga merupakan kerusakan. Ada mereka di sini dikatakan qalu innama nahnu muslihun. Nah, kami justru melakukan orang kebaikan. Jadi dia berbuat salah tidak merasa bersalah itu. Nah, itu qalbunya sakit itu. Nah, dia berbuat dosa tidak merasa berdosa. Dia membuat kerusakan merasa tidak membuat kerusakan. Maka dia menentang dengan mengatakan sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Qalu innama nahnu muslihun katanya. Lajalela tufsidu yang dikerjakan oleh dia merasa masih muslihun. Kemudian di ayat 12-nya Allah mengatakan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka itu berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadarinya. Ini jelas sekali Bapak Ibu, jangan sampai kita seperti ini. Kita tidak salah merasa tidak berdosa itu Bapak Ibu. Ini bahaya ini ya. Kita putus hubungan dengan orang lain kita merasa tidak berdosa. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Mungkin fi qulubihim maradun, sudah ada penyakit dalam hati kita. Kemudian Allah mengatakan di ayat berikutnya wa iza qila lahum aminu kama amana sufaha kama nasu qalu anu'minu kama amana sufaha.
Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Di ayat berikutnya Allah mengatakan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kurang akal. Di Allah mengatakan di sini sufaha, Bapak Ibu. Sufaha ini bukanlah orang-orang yang orang bodoh, Bapak Ibu. Sufaha ini dia pintar, dia cerdas, tapi bertindak seperti orang tidak cerdas. Dia orang berpendidikan, tapi bertindak sebagai orang tidak berpendidikan. Nah, jangan heran Bapak Ibu kalau hati itu telah terkunci, rasa itu telah hilang, maka dia tidak tahu benar atau tidak benar lagi. Maka kita melihat ya, mohon maaf, seperti kejadian ada Kanjeng Dimas taat bersama ya, taat pribadi ya, luar biasa apa yang dikerjakan tidak masuk logika. Tapi ada profesor doktor yang mempercayainya gitu. Nah, apakah dia sufaha? Tidak. Nah, apakah dia bodoh? Tidak. Tapi dia sufaha gitu. Itu juga kita melihat Lia Aiden itu yang mengaku sebagai nabi, ternyata banyak juga orang-orang yang S1 S2 yang mempercayainya gitu. Nah, ini maka hati-hati kita di sini Bapak Ibu. Maka mintalah selalu kepada Allah untuk hati kita ini bersih. Bagaimana cara membersihkan hati? Kan nampak jelas bahayanya. Kalau kita sakit gigi, kita langsung ke dokter gigi. Ya, kalau sakit mata kita langsung ke dokter muslim misalnya. Tapi kalau sakit hati kita tidak menyadarinya. Maka dengan tahunya kita rentetan ayat-ayat berikutnya, kita sadar itu penyebabnya. Rasakan ada enggak kita berbuat dosa maka tidak berdosa. Kalau ada, hati kita sudah berpenyakit. Nah, makanya caranya bagaimana? Setiap hari yang kita lewati, kita salat 5 waktu itu di awal waktu, kemudian membaca Al-Quran, ya, berzikir. Nah, insya Allah itu tumbuh hati. Tumbuh hati kan dinyanyikan Opi itu. Nah, lakukan dalam kehidupan kita, lama-lama insya Allah hati kita akan bersih. Tapi kalau kita membiarkan hati kita berpenyakit sampai dengan khatamallahu ala qulubihim, itu sudah tamat tuh. Lah di khatam sudah tamat, dia agen nasihat akan bisa doh. Profesor doktor kalau agen nasihat, luar biasa di pendidikan profesor itu lah di puncak pendidikan nak buat amajang itu. Nah, maka hati-hati kita Bapak Ibu, bahayanya fi qulubihim maradun ini, hati-hati kita, mintalah hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.